Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah agama yang dianut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah seorang yang hanif berada dalam milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bapak dari para nabi. Beliau lahir dan tinggal di tempat di mana dahulu bapak para nabi itu membangun Baitullah. Beliau mewarisi kesucian dan kelurusan agama yang dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang nantinya terlarang dan diharamkan dalam syariat yang diturunkan kepadanya. Wajahnya belum pernah sujud kepada berhala, perutnya belum pernah meminum khamar, lidahnya belum pernah digunakan untuk membicarakan orang, mencaci atau hal yang dilarang. Beliau pernah berdagang tapi tidak pernah terjebak sistem ribawi. Bahkan ketika masih anak-anak, beliau pernah berniat menonton hiburan malam dalam sebuah pesta. Namun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau tidak jadi melakukannya lantaran tertidur dan hal itu berulang untuk esoknya. Sehingga kalaupun dia tidak menjadi nabi, pastilah dia akan dikatakan sebagai orang suci yang syalih dan dicintai semua orang. Namun dengan diangkat menjadi nabi, maka beliau menjadi pembawa paket risalah yang berisi hukum dan aturan hidup manusia sedunia dan berlaku hingga akhir masa. Karena tidak ada nabi sesudahnya. Di dalam Gua Hiro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bukan berdoa dalam arti seperti kita sekarang ini. Sebab beliau memang belum mendapatkan penjelasan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sosoknya. Juga belum ada tata aturan dalam cara beribadah dan berdoa kepadanya. Sehingga yang beliau lakukan bukan berdoa, melainkan menyepi untuk melakukan tahanus. Beliau tentu tidak berkomat-kamit mengangkat tangan ke langit. Namun yang beliau lakukan adalah merenung, berpikir, melakukan evaluasi, serta berdialog dengan diri sendiri. Hingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkenan berbicara kepadanya lewat perantaran malaikat Jibril. Namun perlu diketahui bahwa beliau sebagai orang Arab pun sudah tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya, ajaran Nabi Ibrahim. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan serta memberi rizki. Kekurangan akidah bangsa Arab jahiliyah ini bukan pada rububiyahnya, cara mengesahkan Allah, melainkan pada uluhiyahnya, cara beribadah kepada Allah, di mana mereka belum punya informasi apapun tentang bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Mereka baru sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada, namanya Allah. Dan Allah itu menciptakan mereka hingga memberi rizki. Perhatikan firman-firman Allah berikut ini. Dalil pertama, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Yunus 10-31. Dalil kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surat Az-Zuhruf ayat 87. Dalil ketiga, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah, katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 63. Dalil keempat, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Atau siapakah yang memperkenankan dua orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Perhatikanlah. Dalam ayat-ayat tersebut terlihat bahwasanya orang-orang Quraisy ketika itu mengenal Allah, mereka mengakui sifat-sifat rububiyahnya yaitu Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, serta penguasa alam semesta. Namun, pengakuan ini tidak mencukupi mereka untuk dikatakan muslim dan selamat. Kenapa? Karena mereka mengakui dan beriman pada sifat-sifat rububiyah Allah saja, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, Allah katakan terhadap mereka, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah, dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surat Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas mengatakan,
Di antara keimanan orang-orang musyrik, jika dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan gunung? Mereka akan menjawab, Allah. Sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Ikrimah mengatakan, jika kamu menanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Demikianlah keimanan mereka kepada Allah, namun mereka menyembah selainnya juga. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan bahwa kaum musyrikin pada masa itu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki serta pengatur urusan hamba-hambanya. Mereka meyakini di tangan Allah lah terletak kekuasaan segala urusan, dan tidak ada seorang pun di antara kaum musyrikin itu yang mengingkari hal ini. Dan janganlah Anda terkejut apabila ternyata mereka pun termasuk ahli ibadah yang mempersembahkan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas mereka sedikit di bawah para ahli kitab yang sudah kenal Allah, dan juga mengenal adanya kitab-kitab suci yang turun dari langit yang berisi tata cara ibadah dan juga syariah. Mereka juga mengenal sistem kenabian yang berwujud manusia yang mendapatkan wahyu dari langit sebagai hukum yang harus diterapkan. Namun kesalahan fatal para ahli kitab itu ketika mereka tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan ingkar kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir. Kesalahan ini kemudian diperparah dengan sikap ambivalen atau perasaan menentang mereka terhadap agama Islam. Bahkan pada akhirnya mereka malah memerangi dan hendak membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka semua keyakinan mereka sebelumnya tentang Allah, kitab suci, para nabi dan hukum-hukum syariat yang turun kepada mereka menjadi tidak ada gunanya lagi. Sehingga syariat itulah, Islam, yang dijadikan Tuhan yang pernah mengutus Ibrahim, Daud, Musa dan Isa menjadi syariat versi terakhir. Dan menghapus berlakunya semua syariat yang pernah ada sebelumnya. Kitab Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada beliau adalah kitab yang menghapus berlakunya semua kitab sebelumnya, dan berlaku hingga akhir zaman. Sehingga bila nanti Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihi salam datang lagi ke dunia ini, beliau akan menjadi salah satu anggota dari umat Islam. Bahkan beliau akan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Beliau akan sholat di dalam syaf sholat jamaah umat Islam dan menjelaskan keberadaannya serta hal-hal yang menyimpang selama ini kepada murid-muridnya. Lalu apa tugas Nabi Muhammad SAW jika demikian? Tugas beliau bukan mengenalkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka sudah kenal Allah. Tugas beliau juga bukan untuk menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebab mereka sudah tahu. Tugas beliau adalah memastikan bahwa ketika mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang esa, tanpa adanya Tuhan-Tuhan lainnya yang disembah bersamanya. Sehingga moto dakwah beliau adalah, La ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali hanya Allah saja. Walhasil, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW memang mewajibkan penghancuran semua berhala, juga menafikan semua undang-undang, sistem, agama, ideologi dan peraturan yang bersumber dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak dikatakan muslim sebelum dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada hukum selain hukum yang Allah turunkan. Adapun kenalnya orang Arab jahiliyah terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dahulu ada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam di negeri itu. Bahkan mereka masih setia datang berhaji setiap tahun keliling Baitullah. Mereka memang menyebut Ka'bah dengan istilah Baitullah. Bedanya, cara manasik haji mereka sudah jauh menyimpang. Misalnya, mereka tawaf keliling Ka'bah dengan bersiul dan bertepuk sambil telanjang tanpa busana. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul sebagaimana yang Allah beritakan tentang bapa para nabi, Ibrahim yang menjadi teladan bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang syaleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan, tanda-tanda, maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu, Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 130-133.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang membenci agama Ibrahim adalah orang yang dungu. Dan Ibrahim memerintahkan kepada Islam, Aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Islam adalah wasiat Nabi Ibrahim, alaihi salam kepada anak turunnya. Nabi Ibrahim, alaihi salam adalah imam para nabi dan manusia seluruhnya. Beliau adalah teladan yang harus diikuti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 124. Karena itulah orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim seorang Yahudi. Begitu juga orang Nasrani, mereka mengklaim Nabi Ibrahim seorang Nasrani. Kemudian Allah membantah kedustaan klaim mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran, Surat Ali Imran ayat 67. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi adalah saudara sebapak dan berlainan ibu, dan agama mereka satu. Muttafaq alaih. Agama yang benar hanya satu, yaitu Islam, agama seluruh nabi. Adapun perbedaan di antara mereka hanya pada masalah syariat atau tata cara ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran, Surat Al-Maidah ayat 48. Pokok tauhid hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Setiap nabi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang hal ini dalam firman-Nya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 25. Para nabi itu saudara seayah, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Muttafaq alaihi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku, Isa Al-Masih atau Yesus, tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakan-nya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran, Surat 5, Al-Ma'idah ayat 117. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Bani Israel yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat ialah nenek moyang mereka yang berada semasa Nabi Musa alaihi salam. Quran, Surat 7, Al-A'raf ayat 140. Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang Emyumin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat 47, Muhammad ayat 19. Dan perhatikan hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, orang yang beruntung mendapat pertolonganku, syafaat, hari kiamat, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Hadits riwayat Bukhari. Selalulah kamu memperbaharui iman kamu. Para sahabat bertanya, bagaimanakah caranya kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, perbanyaklah, mendakwahkan, ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat semata-mata karena ingin keridhaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, tiada daya dan tiada kemampuan kecuali bersumber kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jadi kesimpulannya semua nabi beragama Islam. Bentuk perbedaan syariat seperti tata cara sholat,
Ketentuan ukuran ibadah seperti zakat, puasa dan waktunya, arah kiblat, dan tata cara haji tergantung perintah Allah kepada para nabi pada masanya masing-masing. Walaupun tata cara taat kepada Allah dan syariat berbeda-beda antara seorang rasul dengan rasul lainnya. Adapun agama mereka tetap satu, yaitu Islam. Dasar tauhid yang mereka serukan adalah baku, tidak pernah berubah antara seorang rasul dengan rasul lainnya, antara satu masa dengan masa lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.